Oke, puji Tuhan. Terus tetap di dalam hadirat Tuhan. Jujur saudara. Ya kepengennya ayo terus sembah Tuhan terus. Ini kesempatan yang luar biasa. Beberapa di antara kita mungkin ini kesempatan yang langka. Oleh karena itu saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini terus di dalam hadirat Tuhan sambil kau dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan jadi berkat luar biasa buat setiap kita. Bukan cuma jadi berkat karena firman Tuhannya kok bagus ya. Tidak. Harapan saya satu. Firman Tuhan yang disampaikan nanti. Betul-betul membuat engkau paham. Amin. Dan karena engkau paham. Saya katakan. Tuntut hidupmu sendiri. Untuk melakukan itu. Amin. Tuntut hidupmu untuk melakukannya. Dan saya mau katakan. Engkau akan melihat hidupmu betul-betul diberkati. Amin. Pada saat kita berbicara berkat, jujur paling banyak orang selalu berpikir adalah berkat di dalam kehidupan ini nih ya hidupnya jadi enak. Gitu kan? Masalah keuangan gak ada lagi. Secara keuangan diberkati berlimpah-limpah. Itu semua pikiran kita, betul saudara? Siapa yang hari ini, saudara? Engkau hidup berkecukupan, angkat tanganmu. Cukup dalam segala sesuatu. Cukup. Saya tidak ngomong, berlimpah-limpah sugih gitu kan. Bukan. Engkau cukup. Angkat tanganmu percaya. Oke? Oke. Dan lalu beberapa di antara kita engkau pun berkata, tidak cuma cukup Pak, puji Tuhan. Hari-hari ini, bulan-bulan ini luar biasa. Buat kami nikmati. Ada yang amin? Amin, oke. Hari ini kita akan belajar satu hal. Satu firman Tuhan. Yang secara Alkitabiah saya mau sampaikan buat Anda. Supaya kita mengerti sungguh. Firman ini berbicara berkat di dalam menabur dan menuai. Kita ini selalu berpikir berkat itu nuai. Tetapi saya mau katakan, yang namanya berkat itu tidak semata-mata menuai. Saya ini ngalami saudara. Pada saat dulu awal perintisan di gereja kami, betul-betul sangat awal perintisan. Sedangkan jujur, saya betul-betul juga full time. Seperti Bapak Ibu Gembala mungkin tempat ini. Full time. Bukan di kota kecil, bukan di desa, tetapi di kota Semarang. Walaupun biaya hidup di kota Semarang masih lebih murah daripada Surabaya. Tetapi kalau orang namanya gak ada penghasilan sama sekali, ya sami mawon gitu kan. Sama saja. Sampai saudara, dalam melayani itu, saya pun belajar untuk mengambil keputusan buat diri saya sendiri. Yaitu apa? Karena jemaat keadaannya seperti itu. Jemaat yang kami layani itu jemaat kelas bawah di kota Semarang. Orang-orang pinggiran dekat pelabuhan. Mereka bertobat satu persatu dari orang yang tidak percaya Yesus. Satu persatu. Akhirnya yang saya lakukan adalah ya udah hidup apa adanya. Bahkan persembahan pun saya nggak berani ambil waktu itu seperti itu. Secara khusus, secara administratif gembala sidang di tempat kami pada saat kita memulai itu bukan saya. Ada seorang pendeta senior yang di atas saya, yang jadi pendeta senior saya juga. Saya ngomong, Bapak yang jadi gembala, karena dia lebih tua usianya dan dia lebih pengalaman. Saya pekerjaannya mengajar, Pak.
mengajar jemaat. Jadi sejak awal jemaat bertobat saya membuka kelas-kelas pelatihan buat mereka. Melatih mereka, mengajar mereka untuk melayani. Dan itu yang terus kami lakukan bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sampai pada satu saat tiba-tiba saya masih di kamar mandi. Anak saya masih kecil, masih berarti berapa tahun? 2 tahun mungkin, 2 tahun, 3 tahun. Main-main sama maminya di atas ranjang di kamar gitu kan. Tapi itu saya mandi. Sampai pada saat mandi itu tiba-tiba, harta yang tidak kamu pakai, berikan ke aku. Saya cuma, udahlah, apa itu gitu kan. Gak mudeng, gak paham itu ngomong apa, gak paham. Terus saya mandi biasa. Sampai pada akhirnya diulang lagi. Apa yang kamu punya yang tidak kau pakai, berikan ke aku. Saya gak paham lagi, saya cuek aja. Sampai mandi selesai, saya keluar dari kamar mandi, buka pintu kamar mandi. Saya dari buka pintu kamar mandi, saya lihat serong ke situ tuh kamar saya. Saya lihat istri saya sama anak saya di kasur sedang main-mainan apa nggak ngerti. Anak saya masih berdiri, istri saya jongkok di kasur gitu. Berlutut di kasur gitu. Terus kayak orang ngomong kayak macai anak gitu kan. Wah dimain-main diganti apa, kasih apa gitu-gitu. Terus saya mendekati sambil saya mau masuk. Saya lihat, oh ternyata istri saya itu sedang pasang anting-anting di anak saya. Dilihat, terus dicopot lagi, terus dipasangi kalung, apalagi. Itu yang kita punya, saudara. Yang kita punya dari apa? Dari zaman waktu kita masih belum nikah, gitu kan. Pada saat lamaran, pada saat pernikahan itu hadiah-hadiah seperti itu dipasang-pasang. Wah, pokoknya buat lucu-lucuan. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Yang dipasang kembali yang kemarin-kemarin dipakai, yang kecil-kecil itu dipasang. Udah. Loh ngapain? Anda cuma nyoba-nyoba gini aja. Langsung hati saya dek langsung gitu. Yang tidak kamu pakai, berikan ke aku. Saya enggak tahu gimana cara ngomong sama istri saya. Betul, saya enggak tahu gimana cara ngomong. Sama istri saya diringkesi lagi, dimasukkan wadah gitu kan. Taruh di ini. Pada saat ada kesempatan saya ngomong, tadi aku mandi, aku tuh enggak tahu yang kalian berdua lakukan tuh aku enggak ngerti. Tapi ada omongan 2 kali. Apa yang tidak kamu pakai, beri ke aku. Istri saya seperti kaget. Seperti kaget gitu. Lalu maksudnya omongannya ya cuma itu, aku enggak tahu gimana neruskan dia bilang. Langsung istrinya buka lemari. Dompet yang tadinya isinya perhiasan itu, maksudmu ini? Saya cuma ngomong iya. Saudara mau tahu? Langsung dibuka, listriknya langsung dituang. Semua. Ada simpenan waktu kita masih belum nikah, gitu kan. Ada punya saya juga, saya pergi-pergi itu enggak pernah, jarang banget pakai barang-barang kayak gini, enggak pernah saudara. Saya simpan, pokoknya semuanya ada di situ semua. Hari itu semuanya dituang saudara. Di hari Minggu saya bawa itu semuanya ke Bapak Gembala. Pak Gembala, Tuhan suruh kasih ini kepada gereja ini. Bapak Gembala saya ya bingung saudara. Hah? Ini semua gitu kan. Iya. Sampai beberapa waktu gak diapa-apain sama Pak Gembala saya. Pak Gembala saya ngomong, aku yo bingung dia bilang gitu. Mau diapakan? Siapa tahu nanti gak harus diberikan dia bilang gitu. Tapi saya ngomong enggak, sudah dikasih, saya bilang gitu. Semua orang tuh kepingin. Saya dengar kesaksian banyak pendeta gitu kan. Oh, pada saat dia mempersembahkan sesuatu, dapat berkat, misalkan, dapat mobil, dapat apa.
Rasanya tuh dengar kesaksian seperti itu kepengen banget kayak gitu. Bener enggak? Bener toh, pernah dengar kesaksian seperti itu toh? Kepengen enggak ya gitu? Pengen, saudara. Sampai bertahun-tahun kemudian enggak terjadi apa-apa, saudara. Tapi hati kami itu lost. Bener-bener potong. Potong, kasih semua. Potong. Enggak langsung menuai apa-apa. Dan sepertinya enggak menuai apa-apa. Sekarang ini, setelah 20, hampir 25 tahun 25 tahun saya melayani full time, lepaskan semua pekerjaan saya. Hari ini saya baru tahu. Tuhan itu mengubah kehidupan kami. Saya tidak punya pekerjaan, saya lepaskan pekerjaan saya karena pandangan Pentakosta kan seperti itu. Lepaskan pekerjaan, melayani Tuhan. Saya lepaskan pekerjaan, saya layani Tuhan. Istri saya waktu itu juga tidak kerja juga. Dan kita masuk dalam pelayanan. Tidak pernah mikir, rumah juga kontrak. Harta cuma punya sepeda motor satu. Gak pernah mikir ke depannya bakal seperti apa. Saya gak bisa nodong orang tua saya. Karena sama juga keadaan orang tua kami. Sama juga keadaannya. Apalagi kami juga jauh dari orang tua. Jadi kalau kita pas butuh sesuatu itu gak ada orang yang tahu. Mertua saya juga jauh dari rumah saya, jauh banget. Jadi kalau kita sedang kecepit sesuatu, gak ada yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu, hanya saya, istri saya, dan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan peliharakan kami dari berbagai model mujizat yang Alkitab ini pernah ada. Dari minyak yang gak pernah habis, kami ngalami. Minyak yang gak pernah habis itu kami ngalami. Dari Tuhan kirim makanan buat kami lewat burung gagak, itu betul-betul. Artinya burung gagak itu apa? Artinya sesuatu yang bahkan orang itu sendiri butuh. Burung itu tuh butuh makanan. Burung itu juga butuh daging. Burung gagak makan daging juga. Tetapi kok bisa-bisanya bawa daging dan roti itu kepada si Elia. Saya ketemu dan saya diberkati bukan oleh orang kaya. Diberkati oleh ibu-ibu yang sudah tua, nenek-nenek yang sudah tua, bekas sakit stroke lagi. Dan Tuhan peliharakan hidup kami bertahun-tahun. Sampai kita ngomong juga, yo jane itu yo isin. Kok yo nunggu minta berkat dari orang gitu kan. Tetapi apa yang terjadi sampai hari ini? Tuhan ubahkan 180 derajat dengan cara Tuhan. Masih dengan cara yang sama. Tak seorang pun yang pernah tahu keadaan kami. Jemaat kami pun gak ngerti keadaan kami. Karena memang kami sengaja gak cerita. Tapi Tuhan peliharakan dari waktu ke waktu, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang saudara, ada orang yang kalau datang sama saya bawa berkatnya apa? Pisang. Masih ada sampai sekarang. Beberapa bulan yang lalu sampai saya foto pisangnya saudara. Dia itu ngomong beberapa minggu sebelumnya, Pak tak jaga no buat kamu Pak. Apa? Ngomong apa saya tidak tahu. Biar sampai mateng wit, betul-betul mateng wit. Anda tahu pisang itu kalau di pohon, itu kalau sudah jantungnya layu langsung dipotong, bener kan? Walaupun masih hijau, bener ya? Ini enggak saudara, ditunggu di pohon sampai seluruhnya kuning. Baru dipotong. Itu dikasihkan ke saya satu tandan saudara. Dan masih ada yang seperti itu, yang mirip-mirip seperti itu, masih ada. Saya ngomong, Tuhan itu luar biasa. Dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sehari-hari, sampai hari ini, Tuhan peliharakan kami, peliharakan anak saya, itu saya katakan, di luar nalar aja gitu aja lah.
Keadaan saya pada saat saya sedang merintis jemaat, mungkin nggak beda dengan Anda, punyanya sepeda motor satu kreditan lagi. Rumah pun kontrak. Tapi Tuhan ubahkan, terus Tuhan ubahkan dari waktu ke waktu, dari waktu. Namanya progresif. Amin. Progresif. Perlahan-lahan, tapi pasti. Itu cara Tuhan. Hari ini saya mau setiap kita ini melihat bagaimana Tuhan yang hidup itu memegang janjinya sampai sekarang. Anda pernah tahu, pernah mendengar yang namanya menabur dan menuai? Pernah? Tuhan pernah katakan tentang menabur dan menuai di Alkitab? Pernah? Pernah dengar, betul ya? Dan saya mau katakan saudara, salah satu dalil di Alkitab yang berlaku semenjak dari zaman Kejadian, bahkan sampai hari ini, dalil itu gak pernah dicabut, gak pernah dirubah sama sekali. Itu adalah dalil tentang menabur dan menuai. Saya mau ajak kita semua buka di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 21 sampai 22. Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai 22. Di sana dikatakan, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti, dingin dan kemarau dan siang dan amin. Amin. Oke. Mau jadwalnya berubah musim itu, tetapi semua hal itu tadi gak ada yang hilang satupun. Tetap ada siang malam, panas dingin, tetap ada. Dan yang paling luar biasa, menabur pasti ada menuai. Kalau saya mau buat kebalikannya, tidak pernah menabur pasti tidak pernah menuai. Camkan ini. Ini dalil. Kalau mau dikatakan, tapi kan itu untuk hal-hal alamiah. Betul. Itu terjadi secara alami. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya apa yang Alkitab pernah catat, yang pernah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, percayalah engkau pun akan mengalami. Amin. Pegang ini. Saya mau ajak saudara kita melihat bagaimana perhatian dan kasih Tuhan itu ditunjukkan buat umatnya. Yang pertama kita lihat Ishak. Saya mau katakan, cerita tentang Ishak ini bukan permasalahan dia menabur pasti menuai, bukan. Tetapi berbicara tentang Ishak ini nanti saya akan ajak kita membaca. Persoalan taat atau tidak taat hidupnya. Amin. Perhatikan, ini persoalan taat atau tidak. Persoalannya di situ. Di dalam Kejadian 26 ayat 12, di sana diceritakan semua orang suka ayat ini. Semua orang pengen seperti itu, semua pengen. Dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13-nya dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Itu namanya progresif. Perlahan-lahan
Tuhan memberkati, menuai 100 kali lipat, menjadi kaya, semakin kaya, dan menjadi sangat kaya. Itu namanya progresif. Amin. Pengen yang seperti itu? Camkan ini. Persoalannya di mana dan gimana itu bisa terjadi. Kalau kita membaca ayat-ayat di atasnya, diceritakan tentang apa? Di tanah tempat Ishak tinggal terjadi kelaparan. Seperti yang dialami oleh bapaknya Abraham dulu, ngungsi ke Mesir yuk. Tapi tiba-tiba di ayat 3-nya itu Tuhan ngomong gini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Dikatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai dan memberkati. Tuhan, ini kekeringan, tandus, gak ada makanan yang dihasilkan di sini. Tetap tinggal di sini konsekuensinya mati. Tetap Tuhan tunjukkan, tinggallah di sini. Lalu di ayat 6 dikatakan apa? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia tidak kemana-mana. Dia tinggal di situ. Jadi jika di ayat 12 dikatakan menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Itu adalah karena dia taat. Dia taat. Secara logis gak habis dipikir. Kalaupun Anda ada pada posisi itu mungkin akan lakukan yang sama. Tuhan suruh aku taat tapi keadaannya seperti ini. Ya oke Tuhan, aku taat. Tapi kalau enggak nandur gitu kan, kalau enggak nanem, mati pasti. Berarti tindakan menanam itu dalam tanda kutip tindakan nekat. Betul enggak saudara? Enggak masuk akal. Tetapi karena dia orang yang diberkati dan dia orang yang taat, tanamannya dia, Tuhan berkati luar biasa. Amin, saudara. Kalau kita mau belajar, hanya taat sama Tuhan. Apapun lo yang kau lakukan, akan diberkati. Kalau engkau hidupnya taat kepada kebenaran Tuhan, aku mau belajar, belajarmu pun diberkati. Aku mau bekerja kecil-kecilan, bekerjamu kecil-kecilan pun diberkati. Aku mau melakukan ini, itu pun diberkati. Amin saudara. Tapi orang yang hidupnya tidak taat. Kenapa ada orang menikmati kekayaan, menikmati kelimpahan tapi enggak pernah kekal? Persoalannya kenapa? Terlalu banyak ketidaktaatan dalam hidupnya. Amin saudara. Dalam hal ini salah satu poin pentingnya adalah belajar punya hati itu taat sama Tuhan. Taat kepada kebenaran Alkitab, firman Tuhan. Jangan-jangan kita gak pernah baca Alkitab. Siapa yang tidak pernah baca Alkitab? Pak bacanya hari Minggu tok Pak, di khotbah gereja gitu kan. Semakin kau gak pernah baca Alkitab tiap hari dalam hidupmu. Engkau gak pernah ngerti apapun yang benar yang Tuhan perintahkan di Alkitab. Kalau sudah seperti itu mau taat yang mana? Betul gak saudara? Bacaan dan taati. Oh nanti yang membuat aku diberkati karena aku suka baca Alkitab. Bukan. Yang membuat kau diberkati adalah karena kau taat kepada firman Tuhan. Gak pernah baca, gak pernah bisa taat, gak pernah tahu. Suruh taatnya kayak apa ya, gak ngerti. Makanya baca. Dan jadilah taat.
maka hidupmu diberkati. Pak, hidupku diberkati, tapi kok kayak gini? Saya ngomong saudara, yang pertama kali saya lihat dalam kehidupan saya sampai sempat ya saudara, sampai sempat dalam kehidupan itu dalam pelayanan saudara. Dalam pelayanan itu sampai dalam tanda kutip, setiap kali ibadah itu agak ada rasanya nelongso di hati. Kenapa? Pada saat ada persembahan, rasanya tuh pengen kasih persembahan cuma lah yang ada itu sak gini toh Tuhan. Saya kasihkan semua. Tapi mata saya, hati saya, pikiran saya lihat nilainya sangat kecil banget. Saya malu pada diri saya sendiri. Aduh, setiap kali kasih segini toh, aku pengen Tuhan bisa kasih lebih. Aku pengen sampai seperti itu berkali-kali. Pernah enggak? Atau mungkin ada enggak di antara Bapak Ibu? Mau kasih persembahan aja mikir, mau tak kasih no piro iki. Saya seperti itu. Sampai pada satu titik, saya betul-betul merdeka dari itu semua. Saya ngomong puji Tuhan. Salah satu kerinduan saya itu adalah pada saat saya pengen tabur sesuatu, saya pengen memberkati sesuatu, itu enggak pakai mikir. Kenapa? Selalu ada berkat yang bisa aku tabur. Itu yang ada di pikiran saya, itu yang jadi keinginan saya. Sampai tak tulis di tulisan saya, pengen memberkati itu tanpa beban. Saya tulis. Dan akhirnya saudara, Tuhan tolong satu persatu progresif. Dan saya menikmati, betul-betul menikmati. Menikmati bukan menikmati berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan, yang Tuhan suruh nikmati, bukan masalah itu saudara. Ketemu dengan orang, ngomong sama orang, enteng pikiran, langsung masuk ke dalam kamar, ambil sesuatu, kasih orang itu. Ketemu dengan kawan, ada pelayanan, ada apa, ada masalah, ada apa. Dengan gampangnya, begitu mudah untuk bisa nolong orang. Itu di dalam hati rasanya maplong. Dan saya pengen saudara semua punya hati yang sama seperti itu. Tangan ini gampang untuk mengulurkan sesuatu pada orang. Amin saudara. Karena apa? Tuhan juga memberkati tanganmu dengan kekayaan. Amin. Saya rindu itu. Benar-benar Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan. Supaya apa? Hidupmu jadi berkat secara jasmani buat orang lain. Amin saudara. Saya semenjak saya menabur yang tak kali itu, entah waktu itu nilainya berapa, saya tuang semua, gak sisa. Saya kasihkan. Istri saya enggak banyak ngomong, langsung dituang. Langsung dimasukkan, dibungkus sama sapu tangan waktu itu. Langsung besok minggu dikasihkan ke Pak Gembala. Gak pakai mikir, udah selesai. Apakah saya langsung menuai? Enggak. Tetapi saya mulai melihat perlahan-lahan Tuhan ubahkan keadaan. Salah satu yang pertama saya lihat anak saya. Tuhan berkati semenjak anak saya SMA. Dia anak yang gak pernah SMP pun gak pernah dipandang orang. Tiba-tiba mulai SMA kelas 1, kelas 2. Dia terus melejit terus, bahkan sampai mewakili sekolah pertandingan ini itu, Melakukan ini itu dan macam-macam. Jujur saudara, saya sampai ngomong sama anak saya, duitmu hasil menang lomba itu luwe akeh, saka duitnya papi mami. Saya sampai bilang gitu. Saya ngomong, Dad ada berkat Dad. Udah simpen buat kamu. Ada berkat Dad, simpen buat kamu. Sampai akhirnya dia kuliah. Di dalam perkuliahan itu pun dia masih meneruskan mewakili kampus untuk pertandingan ini bahkan sampai ke luar negeri. Menang, dapat uang, dapat apa semua dinikmati luar biasa. Saya lihat sing nuwe anakku. Makanya cocok firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 25. Dari dulu aku masih muda, sekarang aku udah tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkannya. Amin. Dan anak cucunya
minta-minta roti, enggak pernah. Memang istri saya enggak pernah waktu itu nikmat, luar biasa berkat sampai banyak yang enggak saudara. Tapi saya melihat anak saya, Tuhan berkati dia secara finansial semenjak dia SMA. Sampai dia kuliah, luar biasa. Dia kuliah dapat beasiswa ini, dapat beasiswa itu. Dapat beasiswa dari Bank Indonesia pun 2 periode dia dapatkan full. Dan dia mewakili Bank Indonesia untuk melakukan sesuatu promosi apa dan lain-lain. Saya katakan ini berkatmu. Kuliah belum selesai sudah diterima kerja. Sampai ditawarkan, kamu kapan wisuda? Baru bulan ini, tahun ini. Ya udah, kamu kerja dulu. Sampai seperti itu. Nanti pas wisuda kamu izin. Sampai seperti itu. Tuhan buka jalan buat dia luar biasa. Saya ngomong. Aku lihat anakku seperti itu, aku cuma melihat. Itu cara Tuhan memberkati keluarga kami. Berkati anakku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Berarti bisa seperti itu ya Pak? Bisa. Coba buka dalam Yohanes pasal 4 ayat 37 sampai 38. Ini salah satu aturan di dalam menabur dan menuai. Ini salah satu hukumnya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Amin. Bisa terjadi? Bisa. Dalam hal ini yang menuai siapa? Dalam hal orang Samaria, kota Samaria ini. Siapa yang menuai? Yesus. Yang nabur siapa? Kemungkinan orang lain yang sebelum. Tapi kalau kita mau berbicara orang lain, kayaknya nggak mungkin. Karena kabar baik atau Injil itu Yesus yang bawa. Siapa yang nabur? Perempuan Samaria yang sebelumnya, beberapa menit sebelumnya. Bertobat percaya Yesus, betul? Kan dia pamit. Aku tak balik ke kampung dulu ya Tuhan, kamu di sini sih. Dia pulang ke kotanya. Dia cerita, aku ketemu orang. Kayaknya dia Mesias yang sedang kita tunggu-tunggu. Orang satu kota keluar. Betul kan? Yang menabur siapa? Perempuan Samaria itu. Mereka keluar. Ketemu Yesus. Dan Yesus tinggal di sana beberapa waktu lamanya. Lalu di ayat 41 dan 42 orang Samarianya ngaku. Kami ini sekarang percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Mesias. Amin. Sekarang kami percaya bukan karena omonganmu. Berarti apa yang terjadi? Yang menabur siapa? Perempuan Samaria. Tapi yang nuai siapa? Yesus. Yang menarik ayat yang ke-36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga, perhatikan, penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Pak, apa artinya ayat ini? Artinya apa? Yang satu menabur, gak ngerti kapan nuainya. Amin. Yang sini penuai, gak tahu kapan dia diberkati. Benar? Tapi setelah terjadi tuaian, pada saat yang ini menabur, gak tahu kapan aku dibalas Tuhan. Yang selanjutnya, beberapa waktu kemudian, tiba-tiba yang ini terjadi tuaian besar. Barulah Tuhan ngomong apa? Dua-duanya diberkati. Amin. Jadi kita nggak pernah tahu kapan kita terima hasil tuaian kita. Amin. Yang kedua, ada kemungkinan
kita nabur hari ini, mungkin yang nuai orang lain. Amin. Tidak boleh sakit hati, betul? Ayat yang tadi sempat dibacakan, Ratapan pasal 3:26, adalah baik menanti-nantikan Tuhan dengan mulut yang diam. Amin saudara. Hati tetap percaya, aku pasti diberkati Tuhan. Amin. Tapi enggak diberkati itu hari ini, besok, belum tuh. Kenyataannya kan gitu hidup, bener kan? Kok kapan kenyataannya ya? Tapi itu yang terjadi. Sementara masa-masa seperti itu diam. Amin. Menanti-nantikan Tuhan dengan diam. Itu imanmu bekerja. Nah, yang selanjutnya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Ini aturan selanjutnya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai. Kalaupun kita percaya ayat ini itu betul. Tapi salah satu pengertiannya yang lain gini. Orang yang menabur dengan sedikit akan menuai dengan sedikit juga. Pengertiannya sedikit beda. Tetapi yang menarik saudara. Dan orang yang menabur dengan berkat. Ini bahasa aslinya harusnya gitu. Orang yang menabur dengan berkat akan menuai dengan berkat juga. Kata-kata berkat ini diterjemahkan yang paling pas menurut saya. Karena ini saya langsung terjemahkan langsung dari bahasa aslinya. Tetapi punya pengertian lain juga. Orang yang menabur dengan puji-pujian. Artinya apa? Pada saat dia memuji, pada saat dia memberkati itu hatinya penuh dengan puji-pujian. Orang yang menabur dengan penuh sukacita. Lalu yang terakhir baru dikatakan orang yang menabur dengan hati penuh berkat. Dia akan menuai juga dengan sukacita, dengan puji-pujian dan dengan berkat. Persis seperti yang ada di dalam Mazmur 37 ayat 20. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini digenapi di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Kamu akan nuai juga dengan puji-pujian. Dengan penuh berkat. Amin. Kok bisa seperti ini? Gitu kan? Ayat yang ke-7 sampai 12 saya mau ceritakan. Ini aturan mainnya Tuhan di ayat ini. Ini artinya apa? Tuhan akan memberkati taburan para umat dan pekerja yang tulus membangun tubuh Kristus. Kalau Anda tulus, yuk membangun tubuh Kristus di tempat ini bersama-sama. Pikul saling memikul, saling menjinjing, saling menolong, bahu-membahu. Untuk mengerjakan gereja ini terus berkembang penuh, sampai berlimpah jemaat. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-7 sampai 12 yang dikatakan gini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan duka cita atau sedih hati atau karena paksaan. Mungkin sedikit berbeda nanti dengan kalimat yang Anda baca. Saya terjemahkan langsung ini. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, cocok dengan ayat yang tadi ayat yang ke-6. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malahan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, perhatikan,
Tuhan itu yang menyediakan benih buat kamu. Kalau kamu berkata, Tuhan aku mau menabur, aku minta benih Tuhan. Jangan pada saat Tuhan sudah kasih berkat yang berlimpah-limpah, kok banyak banget ya. Tak pakai separuh ah. Nah, hati-hati dengan yang seperti itu, betul? Dikatakan ayat ini, Tuhan yang memberikan benih bagi penabur. Supaya apa? Supaya kau selalu bisa menabur berkat. Amin. Siapa yang tangannya ini pengen jadi berkat? Angkat tangan. Siapa yang tangannya pengen jadi berkat? Mulai hari ini beranilah engkau berdoa. Tuhan berikan benih buat aku supaya tanganku ini bisa jadi berkat. Amin. Tidak cuma terima, enggak saudara. Ini waktunya Tuhan mau datang kedua kali, masih banyak jiwa yang perlu diselamatkan. Jadilah tanganmu ini penabur. Amin. Tapi minta, Tuhan gak punya modal. Saya mau ditabur apa Tuhan? Benar kan? Mintaan sama Tuhan. Ini janji Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tetapi ia juga memberikan apa? Roti untuk dimakan. Berarti jangan khawatir. Kalau kamu minta benih, dikasih Tuhan benih. Ya kasih no kabeh, saudara. Amin. Jangan khawatir, kau pasti akan punya roti untuk dimakan. Amin. Lalu di sana dikatakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan benih itu dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Hasilnya apa? Gitu kan? Ayat 11 dan 12 ngomong. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus. Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur pada Allah. Orang yang terima berkatmu itu loh. Pada saat kau bagi taburan benihmu, kau tabur dengan baik. Orang yang terima taburan benihmu berkata, oh puji Tuhan, Tuhan berkati kamu ya. Puji Tuhan, dia masuk rumah dengan mengucap syukur Tuhan. Cek berkati iki pas banget Tuhan. Ada orang tiba-tiba datang Tuhan. Pas Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Itu melimpahkan ucapan syukur pada Allah. Amin. Itu membuat berkat di atas langit-langitmu jebol turun ke bawah buat hidupmu. Amin. Pasti. Kenapa? Semakin banyak kau tabur, semakin banyak yang berdoa buat engkau. Urubah konsep. Jangan terus berpikir aku ini orang ya menunggu berkat, menunggu jatah. Not just waiting. Tidak cuma nunggu-nunggu. Amin. Ngomong sama Tuhan, berikan aku benih. Pada saat Tuhan sudah berikan kamu benih, jangan ada satupun yang dikorupsi. Kasih semuanya. Maka yang terjadi adalah apa? Semua orang yang diberkati itu tadi, semuanya berdoa untuk kamu satu orang. Amin. Dan itu berkat. Tuhan ngomong, Tuhan kasih roti kali ini untuk dimakan. Kalau kita cuma just menunggu diberkati orang, ya cuma segitu terus nilainya. Jumlahnya ya tetap ya segitu terus. Amin. Pada saat kau mulai, aku mau Tuhan. Jadi orang yang tangannya juga kasih orang. Amin. Dan kau akan lihat. Dalam hal ini, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, jemaat di Korintus. Lalu kita lihat kesaksian Paulus di kota Filipi. Kota Filipi kota orang-orang yang bukan kaya-kaya. Di Efesus juga. Tetapi apa yang terjadi satu kali Paulus ngomong gini, "Hai orang-orang Filipi, waktu aku ngabarkan Injil ke kamu, sampai aku pulang, selama aku pelayanan ini loh, gak ada satupun jemaat yang buat perhitungan utang piutang sama aku.
selain sama kamu. Kok bisa? Jemaat Filipi ngomong, udah gak usah dipikir. Karena kamu ada di sini, kamu tanggung jawabku. Jemaat ngomong gitu. Padahal mereka bukan orang kaya. 2 Korintus pasal 8 itu jelas menggambarkan mereka bukan jemaat yang kaya. Bahkan dikatakan ayat itu mengatakan dalam banyak hal mereka itu berkekurangan. Tetapi mereka memberi lebih besar dari kemampuan mereka. Bahkan sampai yang terjadi, kamu itu pada saat aku di luar kota, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Amin. Pada saat mereka itu mengirimkan benih kepada Rasul Paulus di kota Filipi, atau Rasul Paulus pas ada di luar kota, mereka kirim benih, yang terjadi Paulus ngomong apa? Yang aku pentingkan itu adalah buahnya. Amin. Kamu nabur, pasti nanti keluar buah. Yang aku pentingkan adalah buahnya ini yang memperbesar keuntunganmu. Wow. Siapa yang di sini yang belum pernah kirim berkat kepada Bapak Ibu Gembala? Angkat tangan. Yang belum pernah. Gak ada yang ngaku ya. Gak usah ngaku. Tapi saya mau katakan. Tapi pendetaku oke. Saya di Semarang sama juga. Mungkin orang berpikir gitu, pendetaku sudah punya apa-apa, aku durung duwe mobil loh, dia bilang gitu kan. Tapi seperti orang masa bodoh dengan itu, benar gak? Yang terjadi apa? Tuhan membuat pertumbuhan atau kemajuan atau progresivitas. Bukan cuma di dalam kehidupan saya keluarga, tapi di antara jemaat. Benar-benar dari jemaat orang yang miskin. Tuhan angkat perlahan. Terus angkat perlahan. Apa yang terjadi? Tidak pernah memandang pendetaku sudah punya segala-galanya. Enggak. Oleh karena itu, jemaat ini bukan jemaat yang kaya raya Filipi. Jemaat di Efesus sebagian itu bukan jemaat kaya raya. Tapi mereka mengirimkan bantuan kepada Paulus dimanapun Paulus berada, dikirim. Paulus ngomong, yang penting bukan masalah yang kamu kirim buat aku. Tapi aku percaya benihmu kamu tabur. Keluar buah, itu yang aku pentingkan. Amin. Bahkan Bapak Ibu Gembala tempat ini pun sama. Harapan mereka adalah segera jadi buah. Amin. Siapa yang nikmati buahnya? Yang nabur. Amin saudara. Di antara saudara, saling menaburi berkat satu dengan yang lain. Semuanya itu oke. Di dalam ketaatan, dalam pimpinan Tuhan. Itu yang terjadi. Oleh karena itu saudara, sampai buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Berarti apa yang terjadi? Pekerjaanmu Tuhan akan berkati lebih dari biasanya. Memperbesar keuntunganmu, Alkitab ngomong. Aku telah menerima pula semua yang perlu daripadamu. Bahkan lebih dari itu. Aku berkelimpahan karena kamu tolong. Paulus ngomong gitu. Sekarang doaku buat kamu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Sampai ini jadi sebuah lagu. William Kauntu menciptakan lagu ini. Pada saat dia dicepit dengan berbagai macam krisis ekonomi. Satu saat di mobil dia tiba-tiba bermazmur. Ngomong ayat itu jadi lagu. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Kalau menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang maha kaya, gak mungkin kamu dikasih benih ecek, gak mungkin kamu dikasih berkat ecek-ecek. Amin saudara. Kau akan lihat hidupmu
mungkin cuma cukup. Saya gitu, hidup saya mungkin cuma cukup. Tapi saya melihat anak saya, Tuhan memberkati di luar nalar saya. Yang luar biasa. Saya sekali ke luar negeri, anak saya bolak-balik ke luar negeri. Saya ngomong, itu cara Tuhan berkati taburan yang zaman dulu banget kita pernah tabur. Tapi Tuhan limpahkan dalam kehidupan anak dan cucu kita. Amin saudara. Itu yang luar biasa. Satu saat keluar lagu lagi. Ku nantikan. Ada yang tahu lagu ini? Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Itu persis seperti doanya Paulus. Yang tak pentingkan bukan berkat yang kamu kirim ke aku. Tapi yang tak pentingkan adalah buahnya itu. Memperbesar keuntunganmu, orang yang menaburkan. Oleh karena itu saudara, jadilah umat Tuhan. Yang tangannya ini tidak pernah kosong. Amin. Memang kalau kita nadah kita diberkati orang. Tetapi akan baik. Mulai hari ini kau berbicara, berdoa pada Tuhan. Kirimkan benih buat aku tabur Tuhan. Amin. Mau doa seperti itu? Tahun depan kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupmu, keluargamu dan rumah tanggamu. Amin saudara. Mari tutup Alkitab kita, bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini tadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di referen lagu ini dikatakan mengutip Filipi 4 ayat 13-nya. Tiada yang mustahil bagi dia, ajaib segala perbuatannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Amin. Jangan khawatir. Kalau engkau minta benih, Tuhan kasihnya benih. Jangan buru-buru dimakan, betul? Tabur. Nanti Tuhan akan memberikan kepadamu yang kedua baru roti untuk dimakan. Untuk kau, keluargamu, tak satu pun kau akan kekurangan. Bahkan terus lagi kau minta benih lagi supaya kau bisa jadi berkat. Terus lagi supaya kau minta benih lagi supaya kau jadi berkat. Hidupmu diubahkan, anak cucumu diberkati luar biasa. Amin. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ajaib
segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Ku nantikan, amin, janji Allah dignapi dalamku, amin. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, turut firman-Nya bagi kemuliaannya, bagi kemuliaannya. Yang ku yakin Dia sediakan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan menurut firman-Nya, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan, bagi kemuliaannya. Yang ku yakin Dia akan sediakan seturut kasih-Nya padaku. Sekali lagi katakan, yang ku tahu Dia kerjakan, Dia kerjakan seturut firman-Nya, seturut bagi kemuliaannya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari ikuti saya berdoa. Katakan, dalam nama Yesus, mulai hari ini, angkat tanganmu.
Seperti janjimu Tuhan, katakan. Seperti janjimu Tuhan, Engkau menyediakan benih bagi orang yang mau menabur. Hari ini aku berdoa, minta kepada Engkau. Berikan benih kepadaku. Aku mau menjadi penabur. Dan aku percaya, aku, keluargaku, orang lain, gembala sidangku, seluruh keluarga yang ada di gereja ini, kami tidak akan pernah kekurangan roti untuk dimakan. Sebaliknya, karena kami menjadi generasi penabur, kami semuanya diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Dengan sukacita. Gerundel saudaraku ya. Katakan kalau firman Tuhan itu sampai kepada kita, Tuhan itu orang kan seneng nih diberkati ya. Siapa sih enggak seneng? Saya ya seneng nih diberkati. Kalau terima berkat, seneng pasti. Semua orang pasti seneng. Sampai sini enggak seneng terima berkat? Halo? Pasti seneng ya. Tapi dikatakan firman-Nya tadi sungguh sudah jelas. Dijabarkan, dikuliti. Ya. Saya percaya dan saya berharap Bapak Ibu Saudara paham. Ya. Paham terus perintahkan pada diri kita untuk melakukannya. Syaratnya apa? Kalau saudara mau diberkati syaratnya apa? Enak ya. Kebanyakan orang pada umumnya orang itu ya karena ya itu tadi egonya ya. Tadi hambanya yang berbicara ya. Ada firman Tuhan katakan terlebih berkat daripada menerima. Ya. Jadi punya tangan jangan cuma gini. Kalau gini itu minta ambil Tuhan. Itu harus. Ya. Itu harus sama Tuhan. Tadi dikatakan kita sudah berdoa bersama-sama kita minta benih. Ya, supaya kita tabur. Kan begitu. Ya. Terus yang kedua, tangan itu jangan apa ini? Ngepel. Nyeketem bahasa Inggrisnya saudaraku ya. Boro-boro ngasih. Boro-boro. Ya gua dewek perlu, gua dewek gak punya duit kok. Gitu ya. Itu umum orang punya pemikiran seperti itu. Kalau kita tidak menabur maka tadi sudah dikatakan apa? Bukan saya sih ngomong loh ya. Nanti kalau gembalanya sih ngomong, oh gembalanya itu duit terus itu. Iya. Dan di sini Natal saya tidak pernah menjalankan proposal Natal. Tuhan memberkati kita itu berlimpah. Tapi tugas kita, ya itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Ya, saudaraku, kalau Bapak Gembala dulu ngajarkan, ya kalau kita tidak menabur, kita minta nuai, tuaiane sopo saudaraku. Cemar, iling, maksudnya apa ya, review saudaraku. Kita tidak pernah nanem. Terus nanti nek cokol panen, kita mau panen. Iku panenane sopo? Namanya apa? Namanya apa itu? Maling. Bukan punyanya. Ya.
saudaraku. Saya percaya semua kita, termasuk saya juga, ya. Kita suka untuk kita diberkati, tapi ayo kita, ya, kita diberkati untuk menjadi berkat, ya. Dan di waktu tahun ini, kalau gereja membagikan sembako komplit, ya, Tuhan taruh di dalam hati saya dimulai di bulan Agustus itu. Saya sudah punya ancang gini, Tuhan saya tanya apa ya Tuhan yang dibagikan kepada jemaat itu. Iya, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk sembako. Saya percaya semua pasti bisa membeli. Kalau saya ekstrimnya lagi, mungkin pabrik beras itu saudara bisa beli. Mungkin pabrik gula itu bisa saudara beli. Tetapi itu sebagai benih. Yang saudara Bapak Ibu terima itu sebagai benih. Untuk di masa ke depan, apapun yang terjadi, saya tidak bilang apa-apa, ya masa ke depan itu menjadi benih saudara diberkati, saudara tidak mengalami kekurangan, amin. Ya, puji Tuhan saudaraku, ya. Nanti saya akan umumkan ada nama-nama untuk tinggal sebentar ya. Selain itu nanti ada latihan juga. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan. kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dan kami memberkati Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk menerima semuanya itu. Dan Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dan firman yang telah sampai kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan kami bersyukur. Engkau Tuhan Allah yang baik itu. Engkau senantiasa mengajari kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan firman itu menjadi jawaban Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik juga Tuhan yang sudah melayani penerima tamu, tim multimedia, jemaat semua yang ada pada pagi hari ini. Tidak ada satu pun yang terlewati. Tuhan menjamah dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan.
Baik juga buat hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel. Sebentar kalau akan melanjutkan kembali pulang ke Semarang. Tuhan menyertai di dalam perjalanannya Tuhan. Sampai di Semarang dengan selamat sejahtera. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati di dalam pelayanannya. Keluarganya Tuhan Engkau memeliharanya. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Seperti Tuhan menyertai kami tiba di tempat ini. Begitu juga kami pulang sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan. Kembali kami bersama-sama di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan, Tuhan, bahkan juga sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menabur Tuhan. Tuhan, Kau sudah memberikan benih kepada kami. Engkau sudah memberkati kami. Kami mau memberkatinya Tuhan. Kami mau menabur dengan sukacita, dengan tulus Tuhan. Dan Engkau memberkati taburan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, kita dengar pengumuman.